hak dari anggota BPD yang terpilih. Namun hak dari kita, dari anggota BPD terpilih itu boleh kita diterima setelah pelantikan. Artinya kalau kita terima SK-nya nanti misalnya di bulan 12 atau bulan Januari, ternyata pelantikannya di bulan Februari, berarti di situ bulan 12, Januari, Februari, 3 bulan itu uangnya dikembalikan ke negara. BPD lama pun tidak boleh ngambil, BPD baru pun tidak boleh ngambil. Karena gini Pak, Bu, loh, kami ini kan sudah menang. Sementara uang gaji itu ada, apa nak bagikan ke kami? Ada, tidak bisa begitu. Ya setelah pelantikan. Sama dengan anggaran operasional BPD. Karena BPD ini di bulan November, otomatis operasional BPD menjadi hak BPD yang masih aktif. Jadi sementara kita belum mendapat hak operasional, kemungkinan kita nanti diatur di APBD 2021 setelah pelantikan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sementara ini ya sekian bulan belum bergaji dulu lah, karena mereka pun sampai di bulan November. Nah, selesai tupoksi untuk BPD baru ini. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Sebelum kita menginjak ke kegiatan selanjutnya, agenda kita selanjutnya, sambil kita menunggu DA yang dibuat oleh Sekdes. bukan sekretaris panitia. Pak, saya mau tanya Pak. Oh, okay. Beda dengan dusun yang 4 tadi itu ya. Yang 4 itu 3 udah pasti duduk kan. Seandainya ada yang meninggal dunia atau apa, masih ada stok 1 untuk dijadikan PAW. Karena PAW tidak boleh ngambil dari dusun sebelah, WP sebelah, dia harus di WP setempat. Oke, kalau kemarin misal calon ada sampai 5-10, wah mata PAW-nya banyak. Kita kan tidak tahu kemungkinan kedepannya, kan Ibu. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung 1 periode. Artinya begini, kita 6 tahun, kalau dia hanya menjabat setahun, berarti yang PAW itu dia masih ada 5 tahun. Atau dia menjabat 4 tahun, tahu-tahu pindah bulan dia, berarti yang PAW itu hanya menjabat 2 tahun. Dia bukan 6 tahun, enggak, dia hanya di periode-periode itu. Ya, Pak Ibu. Sekarang larangan BPD di pasal 26, ini pun masih umum, memberikan kepentingan umum, melakukan korupsi sudah pasti ya, menyalahgunakan wewenang yang berkorupsi berapa, melanggar sumpah janji, merangkap jabatan. Nah, merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Artinya BPD tidak boleh jadi kepala desa, tidak boleh jadi perangkat desa, hanya sampai di situ bahasa undang-undang. Kemarin itu ada juga yang bertanya, gimana Pak kalau dia jadi guru honor? Boleh. Dia jadi apa boleh? Karena undang-undangnya tidak mengatur situ. Undang-undangnya hanya melarang dia merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Oke Bapak Ibu. Yang 6 merangkap sebagai anggota DPR. Oh, kalau dia udah jadi anggota DPR itu apa? Dia jadi BPD. Tapi dia jatuh di situ. Yang 7 sebagai pelaksana proyek desa. Karena BPD itu mitra, BPD itu apa tadi itu yang saya sebut di pasal berapa itu, dia mendukung kinerja pemerintah, dia sebagai penyelenggara pemerintah. Jadi BPD untuk sementara dilarang memegang proyek desa. Tapi kalau batu-batu bolehlah Pak Kades kan. Sekarang 8 menjadi pengurus partai politik itu sudah pasti, karena pada saat ya, Bapak Ibu mendaftar kemarin itu membuat surat pernyataan tidak terlibat di partai politik. Kita lihat. Sekarang tugas BPD. Kalau BPD yang lama mungkin ini ada paham, cuma ini ada perubahan sedikit. Menggali aspirasi masyarakat seperti yang saya bilang tadi itu, ada bisnis, menampung aspirasi, mengolah aspirasi, menyalurkan aspirasi. Mana menyalurkannya melalui bisnis, melalui bisnis bank, itu menyalurkan aspirasi masyarakat tentang usulan-usulan kegiatan pembangunan atau usulan kegiatan lainnya. Yang F menyalurkan musyawarah desa. Nah, itu sudah kita laksanakan kemarin. Kalau pemerintah dan lunas melakukan kerjasama. Terus nanti pada saat kita BPD bertugas membentuk panitia pembinaan kepala desa. Jadi panitia pembinaan kepala desa bentuk BPD.
panitia pemilihan BPD dibentuk oleh kepala desa. Jadi mutar-mutar ya orang itu. Ya sama nih, sambil senyum sedikit lah. Coba. Yang hal menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa atau waktu. Seandainya nanti ada pindah itu kan yang atau waktu yang sudah ada itu. Yang satu membahas dan menyepakati rencana peraturan desa, terus melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan terhadap anggaran pemerintah, yang BPD KPJ, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa itu wajib, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, ini tatip yang wajib dibuat oleh BPD nanti di bulan Januari. Tadi kita memang ada 3 agenda. Pertama, agenda sosialisasi tentang surat perolehan suara sama. Yang kedua, sosialisasi kepada BPD terpilih tentang tupoksi BPD. Yang ketiga, fasilitasi sidang paripurna pertama BPD untuk memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi kalau dulu BPD itu ada ketua, diterima laporan langsung ke bupati, langsung mengucapkan sebuah janji, ini kita lewat aja. Nah, ini mungkin Bapak Ibu banyak belum tahu, masa anggota BPD sekarang 6 tahun, kalau dulu hanya 5 tahun, dan boleh mencalonkan sebanyak 3 kali, 3 periode artinya. Nanti setelah 6 tahun depan, ya Bapak Ibu calon lagi, kalau duduk lagi, 3 kali ya. Nah, di sini, ini pun kemarin di sosialisasi sudah kita sampaikan. Kalau di nomor 5 dan BP72 itu BPD tidak bisa diberhentikan. Karena dia ekspresinya dia kuat. Tapi di Permendagri 110 ini seorang BPD boleh diberhentikan dengan ketentuan 13 ayat. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 2 itu masih biasa, itu karena dia meninggal dunia ya otomatis dia diberhentikan oleh di atas ya. Dia mundurkan diri, dia diberhentikan. Nanti nomor 2 ini mundurkan diri, itulah keterkaitan ke PAW yang depannya nanti. Sekarang yang krusial di sini di nomor 11. Makanya saya kasih warna merah itu kan. Apabila seorang anggota BPD tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat lainnya, artinya bukan hanya rapat yang diadakan oleh BPD, tapi rapat yang diadakan oleh Kades, Musrembang atau apa itu kan. Tahu-tahu dia aduh Pak Ketua bisa saya hadir lagi mancing, lagi koma. Oleh Ketua dicatat, protek. Yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali. Jadi kalau Bapak Ibu BPD terpilih ini 6 kali dia betul-betul tidak menghadiri rapat, itu bisa laporkan ke bupati. Ya. Memang kalau rapatnya barang paling paling bosan, duduk. Yang 12 bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan. Ibu di dusun Suwiringin ya. Tiba-tiba tahun depan ibu pindah ke dusun Makupatai. Itu bapak ibu sudah tidak lagi menjadi menjadi keterwakilan di WP. Itu pun bisa diberhentikan. Itu hanya pindah dusun. Apalagi kalau pindah desa, apalagi kalau pindah keluarga negaraan keluar atau apa. Jadi sedapat mungkin 6 tahun ini ya di dusun situ lah tinggalnya. Ya. Sekarang nomor 13, apabila Bapak Ibu mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, otomatis diberhentikan. Coba ya, nanti saya bisa ambil. Sekarang kelembagaan ini masih kelembagaan yang lama. Di situ hanya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota-anggota. Terpilih yang baru ini menggunakan kelembagaan yang baru seperti ini ya. Struktur organisasi BPD. Setelah selesai proses pemilihan dan penghitungan suara serta ditetapkan rekapitulasi di tingkat panitia, maka panitia pemilihan di KPPS beserta pemerintah desa. Jadi di situ panitia beserta pemerintah desa berkewajiban, jadi hukumnya wajib
memfasilitasi sidang paripurna pertama PPD terpilih dengan menunjuk anggota PPD tertua dan anggota terpilih termuda sebagai pimpinan sidang. Untuk memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Anggota ini nanti akan berubah menjadi bidang. Di dalam pemilihan bidang nanti pimpinan tertua dan termuda harus pandai-pandai mencari orang, karena di situ ada bidang pembangunan, bidang kesra, pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Terutama pembangunan nanti agak berat, nanti dia ikut proses penyusunan RAP. Nah, di bab 4 kelembagaan PPD. Nah, yang seperti saya bilang tadi itu pasal 27 itu kan kelembagaan PPD itu terdiri dari pimpinan dan bidang. Pimpinannya satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris. Bidangnya yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan, yang kedua bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.